tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Cacing, ular. Nah, sekarang akan saya tingkatkan nih Bapak semuanya. Kalau saat ini sudah hadir semua? Tidak. Berarti ya. Saya ulangi, tidak. Berarti ya Pak. Berarti sudah hadir semua ya. Alhamdulillah luar biasa. Ya kan? Nah, sekarang Ibu Bapak ingin cepat pulang? Tidak. Kalau ingin cepat pulang? Tidak. Kalau ingin cepat pulang ya nanti ini ada panitianya. Berarti segera dipulangkan kan? Ya. Kegiatan Bintek ini ingin mendapatkan sertifikat? Tidak. Tidak. Selama Ibu Bapak berada di BPPMP, apakah selalu mendapatkan menu yang enak-enak? Iya. Tidak. Oh ya, kita baju semuanya. Bersaudara, ayahnya sudah meninggal dunia dan ibunya bekerja sebagai buruh cuci. Neno adalah seorang disabilitas tuli bicara yang tidak pernah belajar bahasa isyarat. Ia dapat menangkap informasi verbal selama informasi tersebut disampaikan secara perlahan dan disertai gerakan bibir yang jelas. Neno mampu merespon berbagai pertanyaan, artikulasinya sangau dan kurang jelas. Temannya di halaman sekolah, Neno di ruang kelas. Neno tidak tahu alasan pemanggilannya, kemudian memegang area dada. Terima kasih. Dari kasus Neno yang tadi disampaikan, kemudian sudah dijelaskan oleh kelompok rujukan, menurut saya sudah sesuai dengan tahapan yang ada di aturan. Saya ingin menambahkan saja dalam prinsip perlindungan kepada anak penyandang disabilitas, Pak. Di sana itu saya melihat pada prinsip yang kelima
yaitu ada komunikasi interpersonal atau relasi sehari-hari. Dari melihat kasus Neno tadi, seorang anak yang punya kebutuhan khusus ya, itu jelas ketika ditanya atau dimintai keterangan pasti akan mengalami kesulitan karena keterbatasannya. Sehingga pada tahap pemulihan, tadi kan ada yang terakhir pemulihan ya Bu? Pada tahap pemulihan, mungkin di sana perlu ditambahkan adanya pendampingan. Syukur kalau sekolah di situ ada yang kayak semacam psikolog. Jadi itu walaupun tidak nampak dan apalagi kalau orang tua meminta, artinya kita harus memfasilitasi untuk mendampingi. Dan ini sudah disebutkan di dalam penyelesaian kasus kami tadi. Terima kasih. Sudah sesuai dengan prosedur. Masukan yang diberikan oleh Pak Makmur dan lengkap oleh Bu Surti ini, saya ingin menambahkan dua hal. Memang Neno itu sebagai korban dalam hal kasus pelecehan seksual. Namun sisi lain perbaikan dari pelaku yaitu Pak Bowo ini diragukan tentang kompetensi kepribadiannya Pak. Gitu. Mengapa guru sampai tega katakan ya guru juga manusia pada jawaban akhirnya. Tega memanfaatkan kelemahan dari Neno itu sebagai disabilitas ternyata dimanfaatkan. Cari rumput untuk makanan kambing dan kelinci. Binatang-binatang itu dipelihara karena adanya Kampung Kids sebagai salah satu bisnis tempat wisata edukasi milik Santiago. Semua pekerjaan di tempat wisata maupun hotel dilakukan oleh peserta didik dari kelas 10 sampai kelas 12. Masakan, mencuci peralatan hotel, melaundry, spray, dan yang lainnya. Pak, saya membaca kok tidak ada yang utuh. Bukan karena saya sebentar. Itu sendiri apa Pak atau Ibu? Jadi yang kedua, hal-hal atau tindakan apa yang bisa dipidanakan PAUD, kemudian SD, SMP sampai SMA itu masih statusnya anak gitu. Mencuci peralatan. Ditambah lagi tadi ketakutan nggak bisa lapor, yang menjadi pertanyaan terus siapa yang mau lapor? Yang lapor karena viral ya dari lingkungan. Bisa jadi masyarakat umum di sekitar sekolah yang bersangkutan. Sudah disampaikan untuk memang kami agak ringkas terkait dengan rancangan yang kami tayangkan itu memang tidak seperti tadi kelompok yang pertama tampil di Bapak teruraikan dengan rinci. Intinya kami bahwa disampaikan dari Pak Priyo tadi yang bantu, memang kasus ini kan otomatis karena sudah viral, namanya judulnya aja kasus viral, berarti dari kasus yang ada itu sudah ada yang mendengar dan kemudian sudah ada tindak lanjut dari yang berkepentingan yang tersangkut dengan ini, kemudian kita membuat rancangan penanganannya seperti yang kami pahami. Gitu saja Pak, terima kasih. Di sekolah-sekolah itu juga harus fasilitasnya bisa untuk memenuhi anak yang berkebutuhan khusus. Tapi ini juga masih kendala karena untuk misalnya untuk WC saja, WC anak berkebutuhan khusus dengan WC untuk anak yang biasa itu berbeda. Kemudian untuk naik dari halaman ke ruangan juga harus ada alat-alat yang khusus. Kaitannya dengan upaya yang kita lakukan, yang kita semua lakukan, tentunya juga merujuk pada aksi nyata yang nanti akan kami buat, sekaligus dari aksi nyata per materi. Itu nanti ada 8 materi, itu nanti akan kami lakukan sesuai dengan apa yang kita sepakati bersama. Mohon maaf, nanti kalau bisa satu kabupaten sama di Bapak Ibu, sehingga nanti biar kita tidak bekerja sendiri-sendiri. Dari 8 materi itu nanti bentuk kegiatannya seperti apa, monggo nanti silakan di aksi nyata, silakan diisikan di situ, sehingga nanti
pemenuhan JP kami yang 12 JP nanti akan kami lakukan setelah dari sini. Yang nantinya akan diukur dengan pencapaian standar nasional dengan berbagai instrumen. Kalau kita merujuk kepada SPME-nya, dan ini dilakukan oleh pihak yang terkait. Seperti dalam hal ini untuk akreditasi adalah oleh BAN PDM, dan juga di sini ada BAN PAUD. Nanti mungkin kita bisa bersama-sama kebijakan dan implementasi kerjasama antara BAN PDM provinsi dan pemangku kepentingan di daerah. Peran BAN PDM yang pertama, melaksanakan seminar atau webinar nasional hasil akreditasi. Yang ketiga, peran BAN PDM provinsi. Yang pertama, melaksanakan sosialisasi hasil akreditasi dan menyampaikan rekomendasi tindak lanjut kepada pemangku kepentingan. Never really know what's going on. Ayo, maju. Ya, nomor 1. Ayo, Kak Naga. Satu. Ayo, nomor 3. Satu. Dua. Ayo sekarang dulu. Ayo. 3. Satu. Mbak Leni. 2. 3. Melakukan pengabdian di dunia pendidikan, tepatnya di tahun 2005. Itu setelah 1 tahun mengalami pengabdian, tahun 2006 ada pemberlakuan yang namanya kurikulum berbasis kompetensi, KBK. Kemudian di tahun 2013 berubah kembali menjadi KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kemudian di tahun 2022 berubah lagi menjadi kurikulum merdeka. 136. Ada lagi pertanyaan? Nomor yang lain nanti. Bu, sudah sore jadi harus tahu ya Bu, biar tidak ngantuk. Ini kata-kata khusus dari saya. Sebenarnya itu kata bullying, tapi oleh mereka pun malah menjadi bahan tertawaan Bu. Berarti mereka semua membuli saya. Tapi yang dibully juga tidak marah, tenang aja. Hanya untuk suasana ya Bu ya. Kembali ke pertanyaan, mengapa kurikulum berubah gitu ya? Karena tadi sudah dijawab perubahannya dari apa ke apa-apa. Saya menambahkan saja Bu, bahwa kurikulum harus berubah karena tuntutan zaman yang ganti. Terus yang menyusun itu kan para pakar-pakar yang di sana di pusat, pakar dan lain-lain ya. Tentunya mereka juga melalui studi kasus di daerah-daerah. Jadi ketika sana yang menyusun pakar, kemudian yang sini langsung yang paling bawah, mungkin begitu melihat ya, oke,
sulit itu ya. Tapi sebenarnya itu ya karena kita belum itu saja, belum mendalami atau belum mengenal saja. Melakukan pendampingan dengan benar, terus membimbing dan seterusnya, sehingga tercipta sebuah KSP yang sesuai dengan karakteristik sekolah. Karena tiap sekolah memiliki karakteristik yang berbeda, maka disebut sebagai kurikulum satuan pendidikan. Jadi kembali kepada kita, niat kita selaku pengawas, selaku pendamping itu melaksanakan tupoksinya, dan rekan-rekan yang di lapangan juga punya niat dan kemauan. Guru akan membuat suatu analisis, ya, membuat analisis di mana akan diketahui anak yang mengikuti remedi atau masih dijabarkan dalam indikator. Ini dari kelompok kami tadi memang sudah menemukan dan sudah ada. Ini terlihat pada visi sekolah itu yang sudah dijabarkan dalam indikator untuk pencapaian ini. Untuk selanjutnya yang C, menurut kelompok saya juga sudah ada Bu. Ini tadi terlihat pada yang visi tadi sudah akan dicapai sekolah untuk memuat Perimanya juga ada, pelaporan atau rapat perimanya juga ada berupa hasil belajar di akhir. Kemudian yang ekstrakurikuler, bakat dan minat. Dari jenis ekstrakurikuler, yaitu wajibnya itu pramuka Ibu, Bapak Ibu. Kemudian yang pilihan tadi ada rebana dan seni tari. Kemudian untuk tujuan spesifiknya saya tulis tidak ada karena memang di situ tidak dicantumkan. Kemudian metode pelaksanaan ekstranya ada. Tahun 2022 tentang standar penilaian juga ada. Yang selanjutnya ya. Lagi Mbak lagi. Nah, terus Bu. Permendikbudristek nomor 47 tahun 2023 tentang standar pengelolaan ada untuk anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan menengah. Nama saya Priwadi Jamiko dari kelompok tentukan baru kelompok 5. Semuanya Bu. Bapak pelatihan. Bapak Muhammad Zainal Arifin Al-Haj. SPDMPD dari grup apa? Lanjut Bapak Ibu, nanti kalau waktunya cukup kami mulai saja. Yang pertama dari bab 2 ini yang nomor 1, analisis karakteristik peserta didik. Konsen tidak akan pernah bersatu. Hanya saja kita tetap bagaimanapun kita sebagai ASN dasarnya itu saja amanah, karena itu amanah titipan dari masyarakat untuk satuan pendidikan kita tampung, kita terima. Tapi yang jelas untuk rata-rata nilainya harusnya tidak dijadikan satu, sehingga yang inklusif, betul-betul inklusif baru kita turunkan itu ya, atau ya. Iya Pak, jadi gini, kalau misalkan di situ tidak mau dinaikkan, jadi kan kasusnya kemarin kan, oh kalau beda fase itu boleh tidak naik gitu ya, yang satu fase naik gitu kan, saya tidak seperti itu.
Jadi kalau misalkan masih di kelas 1 tidak naik kelas 2 ya memang tidak bisa membaca ya gimana lagi gitu ya. Itu tapi tetap dipertimbangkan dengan orang tua. Karena apa? Kasusnya nanti di SMP yang SD disalahkan. Nah, tidak bisa membaca. Kenapa? Terus unggah gitu. Yang satu gurunya tidak mau, pokoknya seperti aku sungkan bocah kita unggah urusannya kau dan akhirnya seperti itu. Ya, maka di situ memang satu ketelatenan dari guru juga ini perlu dimotivasi ya Bapak Ibu ya. Ini sering terjadi kelas 1 Bu ini tidak naik. Pernah terjadi seperti itu, saya suruh gurunya nambahi sebelum istirahat tambahi sedikit 10 menit. Setelah pulang tambah 10 menit. Itu akhirnya bisa Bapak Ibu membaca pakai yang kayak Agatha itu. Oke, selamat siang. Kerja keras. Selamat sore. Terima kasih. Selamat malam. Ya, mari kita nyanyikan 1, 2, 3. Selamat pagi, siap sih. Sambil tepuk tangan. Selamat siang, kerja keras. Selamat sore, terima kasih. Selamat malam, enak, tenang sekali lagi. Selamat pagi, siap-siap. Selamat siang, kerja keras. Selamat sore, terima kasih. Selamat malam, enak. Tepuk tangan untuk kita semua. 5S itu adalah senyum, sapa, salam, sopan santun. Iya. Oh, ada 10S. Ya, masukkan ya Bapak. Apa saja Bapak? Ya. Integrasikan, ya, mengintegrasikan pendekatan pembelajaran mendalam, kemudian dengan strategi STEM, ya. STEM itu kemarin apa ya Bapak Ibu? Sains, teknologi, engineering, matematik, dan pembelajaran perubahan iklim. Saya tidak mendengar atau mungkin saya yang memang belum ada. Sudah masuk apa belum yang sekolah inklusi? 1. Sudah ya? Kalau sudah berarti saya tidak dengar. Kemudian yang kedua, Ibu, untuk menyisipkan ini, apakah boleh ketika kita menyisipkannya di bagian awal, misalnya pada visi misi gitu? Karena kalau kita lihat ada juga sekolah yang seperti yang tadi siang ada dipraktekkan, kemudian visinya perlu dicermati, itu visinya sepertinya belum mencerminkan misalnya sekolah sehat atau sekolah ramah anak. Jadi misalnya kalau poin sekolah sehat dan sekolah ramah anak tidak hanya disisipkan di bagian yang bawah itu, tetapi pada bagian atas, yaitu pada visi misi itu boleh atau tidak begitu. Mohon maaf pada Bapak Ibu yang baru masuk berdiri sebentar. Akan memperkenalkan teman baru masuk. Inyong inyong, Rika Rika, inyong Rika, Banyumas better. Jadi kami dari Banyumas yang ngapak gitu, inyong dengan Rika Rika. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Ustaz, mohon maaf ya. Diskusi kami sebenarnya belum selesai, belum sempat nulis tadi ya. Sehingga intinya sebenarnya hampir sama ya. Ingin memasukkan regulasi tentang yang Permendikbudristek tentang inklusi, yaitu nomor 48 tahun 2023. Sasaran atau sekolah yang kita bina nanti akan ditanya dalam rangkaian untuk pembuatan kurikulum di sekolah. Nah, apakah bentuk menyesuaikan tadi atau menyisipkan tadi itu menyelipkan gitu atau menyisipkan tadi itu, apakah ada aturan bakunya supaya nanti itu ada keseragaman, ataukah sesuai dengan analisis kita di daerah binaan
ada perdebatan, oh dari pengawas ini meminta ini A, ini B. Kan jadi mungkin walaupun itu tidak menyalahi, tapi nanti akan terjadi diskusi lagi di sana mengenai format dalam penulisan kurikulum. Intinya nanti apakah format itu sesuai dengan persepsi kita masing-masing atau mungkin ada format baru. Tapi dari yang terbaru ini yang akan kita tambahkan, tidak semuanya kan harus, tadi kan dari yang kelompok 1 ya sudah luar biasa, tadi sudah lengkap ya, dari pendahulu itu sudah dimasukkan di situ ya sampai di akhir. Sampai ada pertanyaan kalau itu masuk apakah harus masuk di visi-misinya. Nah kalau visi-misi itu kan yang mau dididik apa sih sekolah itu? Kan tidak harus semuanya dari ini masuk semua kan. Kita mau membidiknya, oh ini cakap teknologi gitu ya, nanti misinya ke situ. Ini mau bidiknya katakanlah di biayanya dengan mungkin ya kan misalkan menggunakan siswa yang murid yang misalkan bertakwa itu jelas ya. Kemudian salah satu dari 8 profil lulusan itu kan tidak semuanya harus masuk itu. Jadi yang mau dibidik di sekolah itu apa? Tidak harus tadi yang sekian itu harus masuk di visi-misinya, tidak ya. Tetapi nanti memang itu semua harus masuk di semuanya di kurikulum. Karena yang akan kita capai di situ adalah tujuannya kan itu ya. Dari pelibatan orang tua, masyarakat, sekolah, barangkali ditambah dengan dunia usaha, itu akan memperkuat dan meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Kemudian kemitraan itu juga akan bisa membangun kepercayaan masyarakat sekitar kepada sekolah. Antara lain itu yang terbersih dalam pikiran saya. Atau nuwun. Ini karena apa ya, persiapannya kan harus matang sekali. Nah itu karena persiapannya itu ibaratnya sangat gersang sekali, tidak ada apa-apa. Terus saya kan karena sudah pernah melaksanakan sekolah di Wiyata, jadi saya memberikan syarat kepada kepala sekolah tersebut. Akhirnya sekolahnya itu ditata syarat. Nah, pada suatu ketika itu kan memang ada kayak kebun kecil ya Bu ya, tapi karena sekolahnya itu mepet dengan lahan desa, akhirnya kepala sekolah itu meminta sedikit lahan desa untuk dikembangkan menjadi lahan adiwiyata itu. Dan alhamdulillah sekarang itu hasilnya sangat banyak sekali. Ada pisang, ada ketela, itu juga sangat luar biasa lah intinya. Dan alhamdulillah mendapatkan juara terbaik 1 tingkat kabupaten Gerobokan di tahun 2024. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, apakah yang dilaksanakan oleh kepala sekolah tersebut, beliau itu meminta sedikit lahan dari pemerintah desa, apakah itu juga bisa dimasukkan ke kemitraan? Jadi kepercayaannya akan lebih meningkat. Terima kasih Pak Kiara. Tepuk tangan dong. Itu apakah sudah termasuk yang dimaksud breeding dan kemitraan? Terima kasih. Ya, apakah termasuk branding Ibu di situ? Dan saya kebetulan ini saya ada pengalaman pribadi Bapak tentang pertanyaan Pak Dermawan Ibu, khususnya untuk seragam batik itu tadi ya, nyepakun. Dan waktu itu saya jadi kepala sekolah dan kebetulan itu saya jadikan di proyek saya saat belajar di calon guru penggerak. Ya. Di situ kan ada kita harus membuat suatu program gitu ya. Ternyata saat itu karena saya memanfaatkan aset sosial saya lingkungan, itu kebetulan di daerah Desa Putat itu banyak yang menjadi sanggar batik. Orang tuanya banyak yang bisa membatik, dan itu aset ini kami masukkan ke dalam program sekolah. Dan saya menyebutnya itu batik pusat, jadi batik Putat 1 gitu. Nah, di situ saya mempunyai program yang saya barunya ternyata ini bisa jadi branding juga mungkin, karena di sini batik ini kami tidak hanya sekedar membuat batik yang lazim orang punya seperti dijadikan taplak dan sebagainya, tapi kami mempunyai rencana untuk membuat khusus batik anak-anak ini tadi yang dijadikan ekstrakurikuler ini menjadi sebuah kain, di mana kain ini untuk pertama kali kami pakai untuk seragam anak didik kami, walaupun belum kesampaian Bu, karena ini memang harus agak biayanya agak besar. Ini beberapa kali kami gunakan untuk seragam tari itu.
hasilnya itu dikenakan untuk kegiatannya beda. Sama-sama batiknya. Batiknya juga gratis ya Bu ya. Kalau sama-sama gratis tapi beda Bapak ya, Pak Darmawan. Ya, sama-sama gratis tapi beda ya Pak Darmawan ya. Berarti kalau